Sekarang kita bahas tentang turunan atau derivatif. Turunan ini salah satunya nanti kalian bisa gunakan untuk menghitung kayak kecepatan sesaat gitu dari pergerakan. Tapi itu kita bahas lagi di fisika ya. Nah, pertama-tama kita ulas dulu tentang garis lurus. Kalau kita punya garis lurus, kita kan bisa gambarkan seperti ini ya. Misalkan ini Y atau Fx di sumbu X. Terus kita punya garis lurus kayak begini. Nah, garis lurus ini persamaannya bisa dituliskan seperti ini kan, kalau garis lurus. Mx tambah konstan. Nah, kita tahu kalau garis lurus itu punya kemiringan kan. Nah, kemiringan itu sebenarnya apa sih? Kemiringan itu kan perubahan Y dibagi perubahan X kan. Atau kemiringan itu sebenarnya ini M. Kalau dalam persamaan ini Mx tambah C itu kemiringannya itu M. Jadi M itu sama dengan perubahan Y dan perubahan X. Perubahan Y itu kita bisa tulis delta Y per delta X gitu. Perubahan X itu delta X. Nah, kalau di grafik seperti apa dia tampaknya? Kalau misalkan kita punya dua titik ini. Titik ini koordinatnya di X, X sama dengan A dan Y-nya FA gitu kan. Nah, titik yang satu lagi ini koordinatnya B, FB gitu. Nah, di dua titik ini kita bisa tahu kan? Kita bisa tahu perubahan X-nya itu berapa. Perubahan X itu kan sebenarnya ini nih. Ya kan? Ini delta. Perubahan Y maksud saya. Ini perubahan Y dari titik atas ini ke titik bawah. Nah, perubahan X itu ini kan. Kayak gitu. Nah, kita bisa tuliskan lagi lebih lanjut kayak begini. Delta Y per delta X. Kita bisa masukin ini dari grafik ini kan. Dua titik ini koordinatnya. Kalau perubahan delta Y itu kan dari titik ini berarti FB ke titik ini kan. FA. Jadi FE kurang FA gitu. Itu perubahan Y atau delta Y. Nah, delta X-nya apa? Ini kan B kurang A. Nah, ini. Nah, dari sini kalau misalkan kita punya angka gitu ya, punya koordinat, misalkan ini 4,5 koordinatnya. Terus ini koordinatnya 2,3 gitu. Nah, kita bisa cari kemiringan kemiringan garis ini tuh berapa gitu. Ini kan bisa langsung M sama dengan FB kurang FA gitu kan. Bagi B kurang A. Ini sama dengan FB-nya berapa? 5 kurang FA-nya 3 per B-nya itu 4 kurang A-nya itu 2. Sama dengan 2 per 2 1 gitu kan. Nah, itu untuk garis lurus. Garis lurus itu hmm, dia cuma punya satu kemiringan. Jadi maksudnya setiap titik ini kan kemiringannya sama mau dimanapun posisinya. Nah, gimana kalau misalkan dengan kita bicara tentang kurva? Kalau kurva, saya gambarkan kurva kayak gini ya. Saya gambar sumbu dulu. Gambar kurvanya pakai warna yang beda. Kalau misalkan saya punya kurva kayak begini. Nah, itu kemiringannya gimana?
kita bisa lihat kurva ini kan kemiringannya berbeda-beda kan di tiap titik ini. Tiap titik ini berbeda kemiringannya. Kalau misalkan di titik ini itu bisa digambarkan seperti ini kemiringannya atau garis tangannya, garis yang bersinggungan dengan kurvanya. Nah, sekarang kalau titiknya berubah sebelah sini, dia berubah lagi kan seperti ini kira-kira kemiringannya. Kalau di titik 0 ini dia jajar gitu. Nah, kalau di sini juga dia berubah lagi. Kalau di yang sebelah sini dia bakalan negatif gitu ya. Kalau yang sebelah sini dia positif kemiringannya. Misalkan disebut di titik A. Nah, kalau gini gimana? Kalau begini, kalau kurva gini, saya gambar lagi kurva di sini. Ya. Saya gambar lagi kurvanya. Misalkan kita punya titik di sini nih. Kan dia punya koordinat kan? Dia punya koordinat kan titik ini. Misalkan ini titiknya X. Oh, gitu. Berarti ini Fx. No, gitu kan? Nah, terus kita punya titik satu lagi di sini. Ini adalah X0 tambah H. Jadi, Y-nya itu Fx0 tambah H. Kayak gitu kan. Nah, dari dua titik ini kita bisa hubungkan dua titik ini jadi garis nih. Kalau saya zoom gitu ya si kurvanya ini kan bakalan kayak begini nih. Terus ada dua titik, ini titik pertama, titik kedua gitu kan. Ini kita hubungkan. Nah, kita bisa punya garis sektan kan ini. Kalau kita punya garis sektan tapi kita pengennya mengetahui kemiringan di titik X0 misalkan. Kita kan pengen tahu kemiringan di titik X0 itu berapa gitu. Nah, sementara kita dengan bikin dua titik ini kita punya garis sektan ini, tapi udah mendekati kan, udah mirip-mirip lah gitu si garis sektan ini dengan garis kemiringan yang pengen kita cari. Nah, kita bisa lihat dulu di sini. Sektan ini dia punya kemiringan M sama dengan berapa? Ini kan delta Y per delta X gitu kan. Delta Y-nya tuh ini per delta X gitu kan. Nah, dari situ kita bisa masukkan ini delta X per delta Y itu persamanya delta Y itu kan F ini ya titik yang ini. Fx0 tambah H dikurang Fx0 gitu kan. Per delta X-nya apa? X0 tambah H kurang X0 gitu kan. Ini X0 tambah H kurang X0 sama dengan X sama dengan H ya. Kayak gini. Fx baginya itu tinggal H. Nah, itu untuk sektan. Sekarang gimana kalau titik kalau H ini kita kurangi gitu. Titik ini kan jarak dari titik ini ke titik ini kan delta X ini kan sebenarnya sama dengan H kan. Ya kan? Ini kan kalau X0 terus titik kedua X0 tambah H delta X ini kan sama dengan H. Nah, gimana kalau misalkan H ini kita perkecil gitu kayak di sini. Garisnya itu kan bakalan seperti ini. Terus kita perkecil lagi. Garisnya gini terus sampai sampai mendekati 0. Nah, ini dia. Di sini kita pakai konsep limit untuk mencari turunan dari kurva ya. Jadi kemiringan
kurva fx itu di titik x0 itu bisa kita tuliskan limit fx0 tambah h dikurang fx per h. Nah, ini h-nya limit h mendekati 0. Nah, sebenarnya ini apa rumus dari turunan tuh ini. Limit h mendekati 0, fx0 tambah h kurang fx per h. Atau biasanya ditulis kalau turunan tuh f aksen gitu. Sampai di sini dulu pendahuluan tentang turunan. Kita ketemu di video selanjutnya.